Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas allazi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Peserta bahasa Arab Al-Qur'an pada kesempatan ini masih dalam pola 13, yaitu ada maf'ul bih atau menjadi pelengkap penderita atau objek. Namun kita membaca Al-Quran karena tujuan akhir bagaimana bahasa Arab itu mengerti susunan bahasa Al-Quran. Nah, sekarang masih pengulangan, yaitu surah Al-A'raf, surat ke-7, ayat 27. Nah, kemarin sebelumnya sudah diterangkan, yaitu sampai minal jannatinya. Sekarang diulang sedikit. Ya bani, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adama. Nah, ya bani Adama la yaftinannakum syaitanu kama akhraja abawaikum minal jannah. Yanza'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum inna ja'alna syayatina awliya'a lillazina la yu'minun. Ya. Jadi kemarin sudah diuraikan sedikit, yang merah ini belum dipelajari, tapi ini adalah la-nya lanahi, bukan lanafi. Tapi kenapa tidak mati? Nah, kenapa pakai ya? Biasanya lanahi itu maksudnya pakai fa'il anta-anta. Ini fa'ilnya syaitan. Nah, nanti ada keterangan. Kemudian fa'il dari yaftinanna adalah asyaitanu. Sedangkan yaftinanna itu ada penegas, ya, nun taukid namanya. Cuma yang pelajaran kita di sini adalah yang kuning ini dia menjadi objek, menjadi maf'ul bih dari yaftina. Yaftina. Sedangkan fa'ilnya dahulu di belakang, ya, setelah maf'ul. Biasa itu kalau berfa'il kata ganti. Jadi kalau ini kama jar majrur, akhraja fi'il madi, fa'ilnya huwa. Abawai, abawai ini adalah menjadi objek. Aslinya memang abani, ya, abawani, ya, abawani. Kemudian karena dia menjadi objek menjadi abawaini. Kemudian abawaini ini karena dia disandarkan kepada kum, dihilangkan nunnya sehingga abawaikuma. Tapi ini enggak prinsip. Nanti caranya ini akan diterangkan secara khusus. Yang jelas kita cari maf'ul saja. Jadi ini sudah maf'ulnya minal jannah sampai sini kemarin. Nah, minal jannati dari surga. Jadi kalau diartikan ini, wahai Bani Adam, berarti muncul juga dari Banda Aceh, ya. Muncul juga dari mana ini? Lok Semawe. Ya Bani Adam, la yaftinanna. Jangan tertipu atau jangan menipu sungguh akan kamu. Jadi jangan menipu akan kamu, sungguh pakai sungguh sini. Jadi jangan menggoda sungguh akan kamu, hai Bani Adam, siapa? Setan. Nah, jadi itu makanya sebenarnya setan itu kalau kata sebagian orang bisa diperteman, tapi bukan untuk melaksanakan keinginannya, tapi dia tahu keadaan kita. Nah, itu yang maksudnya orang yang alim. Jadi mengerti dia bahwa dia digoda oleh setan. Kalau dia digoda oleh setan, dia tidak akan perturutkan
makanya ini keterangannya. Kemudian ini kama akhraja, sebagaimana telah mengeluarkan dianya setan itu, abawaikum, kedua ibu bapamu. Kedua ibu bapamu berarti maksudnya Adam dan Hawa sudah dikeluarkannya dari mana? Minal jannah. Jadi ini sudah diuraikan. Nah, sekarang untuk melanjutkannya mulai ini. Coba ini saja dulu. Apa bacaannya? Ini sudah ada pandu-panduan sebagian barisnya. Yanzi'u. Ya, yanzi'u. Jadi kita harus hati-hati melihat tulisan Arab. Ya, kalau dulu memang diusahakan pandai membaca, ya, pandai membaca, tapi sekarang membaca kan sudah bisa. Cuma yang perlu dipikirkan lagi apa sih sebenarnya bentuk-bentuk kata yang dibaca itu. Kalau yanzi'u ini mengukurnya 3 dulu pertanyaannya. Apakah ini kata kerja? Apakah ini kata benda? Apakah ini huruf yang mempunyai arti? Fi'il. Ya, fi'il. Nah, fi'il pun ditanya. Ini fi'il apa? Fi'il mudhari. Iya, fi'il mudhari. Jadi fi'il mudhari, apa tanda huruf mudhara'ah namanya? Huruf mudhara', huruf mudhari. Huruf mudhari itu berapa kan? 4. Alif, nun, ya, ta. Mana huruf mudhari'nya sini? Ya. Ya. Kemudian di belakangnya seperti ini pula. Ain. Jadi sudah ada dalam memori kita fi'il mudhari ini sebanyak 14 ya, sebanyak 14. Jadi yanzi'u, yanzi'ani, yanzi'una. Nah, sudah ada itu 14. Ini bisa dilihat di bawah sudah Ustaz buatkan. Nah, seperti ini. Ini naza'a fi'il madinya ini dia. Naza'a. Naza'a ini artinya mencabut ini. Mencabut, membubui, mengeluarkan. Yanzi'u. Kalau naza'a 14 mudah. Ini kan sehat. Naza'a, naza'a, naza'u, naza'at, naza'ata, naza'na. Naza'ta, naza'tuma, naza'tum, naza'ti, naza'tuma, naza'tu. Sudah tahu kita bentuknya 14. Ini pun begitu. Yanzi'u, yanzi'ani, yanzi'una, tanzi'u, tanzi'ana, yanzi'na. Sudah tahu kita pula 14. Ini maksudnya dari ini, yanzi'u. Lalu kalau ini sudah tahu kita, barisnya fi'il mudhari itu sepanjang tidak ada lam yang sudah kita pelajari, kan ada lam huruf jazam. Kalau masuk di sini lam huruf jazam, coba untuk mengulang pelajaran pola 12. Bagaimana caranya kalau masuk huruf jazam di sini? Dimatikan yang terakhir. Bagaimana bacanya? Lam yanzi'. Ya, lam yanzi. Lam yanzi. Kalau ada satu lagi, kalau lan bagaimana? Kalau lan dia baris ke atas, Pak. Ya, ainnya. Coba dibaca. Lan yanzi'a. Cuma karena ada ya dibaca lai gitu. Lai yanzi'a. Lai yanzi'a. Itu sekadar mengingatkan ya. Kalau ma dengan la biasa saja. Nah, sekarang kita teruskan. Kalau begitu yanzi'u fi'il mudhari. Nah, apa yang dicari lagi? Kalau dicari kemari kalau fa'ilnya. Fa'ilnya. Apa kira-kira fa'ilnya di sini? Huwa. Tersembunyi huwa. Sebab kemarin tidak mungkin. Tidak ada lagi. Huwa. Jadi huwanya ini balik kalah ke setan. Ini setanu ini. Jadi mencabut sebenarnya mungkin dalam ayat ini Allah, tapi kan setan ini hanya peralatan saja. Jadi setan kan jadikan Allah juga. Bukan cuma dia setan itu karena dia kerjanya menggoda, sudah dikatakan sama dia memang seperti itu. Dilaknat oleh Allah, jadi dia minta izin tidak apa-apa, tapi izinkan saya menggoda cucu Adam sampai hari kiamat. Kata Allah, silahkan goda. Yang bisa engkau goda, yang tidak tentu enggak. Makanya ada ayat nanti
illa min ibadikal mukhlasin, kecuali ada hambamu yang sudah mukhlasin. Itu payah menggodanya. Itulah orang-orang orang yang berpengetahuan yang bisa mengamal. Jadi huwa ya. Oke, kalau begitu yanzi'u ada huwa. Nah, terus ini apa lagi bacanya nih? Ini berapa kata ini? Berapa kata? Wa. Berapa kata? Wa. Dua. Pertama apa? An. Yang kedua? Huma. Huma. Jadi kalau kedua-duanya apa namanya? Uren menguraikan. Jar majrur. Iya, jar majrur. Cuma yang dijarkannya ini huma. Huma. Nah, huma ini adalah dhamir. Jadi dia seperti ini terus sampai hari kiamat. Anhuma. Tidak ada inhuma, tidak ada unhuma. Jadi anhuma. Nah, jadi huma artinya apa arti kalau huma? Berdua ya. Dua. Nah, siapa yang berdua ini? Abawai. Abawai. Abawaikum atau abawaina ya. Jadi jadi mengeluarkan dianya setan atau mencabut ya, mencabut, membuka boleh anhuma dari keduanya Adam dan Hawa itu dicabutnya sebenarnya karena godaan itu. Terus ini apa? Berapa kata pula ini? Libasa. Ini sudah dikasih baris. Libasahuma. Berapa kata? Tiga kata? Libasahuma 3. Apa yang 3? Lam. Lam? Apa itu? Kemana? Itu huruf jar. Kalau huruf jar tentu libasi. Lagi pula mulai kita berpikir tidak ada kata kerja basi, basah. Kalau basah, fi'il maunya ini. Huruf itu, ada huruf alif. Iya, tapi kalau basah, itu kalau mirip ini mau dipikirkan bahasa satu kata, tentu kata kerja jadinya. Nggak mungkin. Jadi ini 2 kata ini. Langsung ini, libas. Ini kekayaan vocabulary nanti sudah terbiasa tuh libas ya, libas ini artinya apa, pakaian, libas, tapi kalau di Medan dilibas kan dihantam. Jadi ini kata benda libas. Jadi apa kira-kira fungsi kata ini? Jadi sudah tahu kita ini kata benda. Itu kata benda tuh ya? Objek. Ya. Berarti objek dari mana? Yanzi'u. Iya, objek atau maf'ul bih dari yanzi'u ya. Jadi ini semuanya ini menjadi objek, cuma yang betul-betul jadi objek ini, itu dia. Jadi itu jadi objek, jadi pelengkap penderita. Jadi ini yanzi'u mencabut daripada keduanya, dari Adam dan Hawa itu, apa yang dicabutnya, gitu. Yang dicabut dianya si iblis itu, setan itu adalah akan pakaian keduanya. Jadi itu tersebab itu menguraikan. Jadi enggak berpakaian nenek moyang kita. Keduanya. Dia yang menggodanya. Gunanya, ini li bukan huruf jar. Dari mana taunya bahasa li ini tidak huruf jar? Kalau ini dulu yang kuning ini. Yang kuning ini apa? Yuria. Apa? Yuria. Itu tadi, kata benda tadi ya? Enggak mungkin. Itulah ini. Inilah kata kerja. Ya, jadi yuria ini kata kerjanya kalau li, itu makanya dimerahkan ini. Sama ini belum dipelajari. Namanya lam ta'lil. Ini dia kalau aslinya yuria ini, yuria. Jadi timbangannya itu aroya sebenarnya itu fil madi. Kalau ro'a melihat, ro'a berpenyakit juga di belakang. Ro'a fi'il madinya melihat. Yara sedang melihat atau akan melihat. Kalau ini ara memperlihatkan.
Maka mudhari'nya dari ara yuria. Asalnya kan ara jadi yurjiyu kan begitu sebenarnya. Ara jadi yur. Jadi dia yuar. Jadi akhirnya yaur jadi yuria jadi. Sebenarnya bukan pasif, memang diperlihatkan. Jadi memperlihatkan sebenarnya. Jadi ini ara, kalau ini kan ra'a melihat. Kalau ara memperlihatkan. Itu beda itu. Kalau ini melihat, kalau ara memperlihatkan. Ara fil mudhari'nya yuri. Kalau ra'a fil mudhari'nya yara. Itu maka ara'aita. Jadi kalau ini yuria. Yuria. Apa yang berarti ini kan fil mudhari' dari ara. Cuma kenapa dia baris di atas? Aturannya kan yuri saja karena berat ya. Jadi kalau dia baris di atas murah, bisa dia terima. Karena ada ini belum belajar ini namanya lam ta'lil. Jadi kalau lam ini bukan lam huruf jar tapi penyebab untuk mengilat. Untuk apa mencabut? Begitu. Mencabut dianya setan daripada keduanya, akan pakaian keduanya. Untuk apa dicabutnya? Untuk memperlihatkan dia. Itu. Untuk memperlihatkan dianya si setan tadi. Huma. Huma jadi apa jadinya kalau begitu? Huma dia ikut di itu ya. Ikut di kata kerja. Ingat kata ganti itu jadi objek lah, maf'ul. Ya, jadi maf'ul. Ingat terus itu kalau ini kan huma juga bergandeng dengan kata benda, kepunyaan, pakaian keduanya. Kalau ini liuri atau liyuria bergandeng dengan kata kerja, maka ini menjadi objek. Jadi ini jadi objek ini. Jadi maf'ul bih dari yuria. Kalau objek dari yuria, apanya mana? Fa'ilnya ada huwa di dalam ini. Jadi supaya, itu maksudnya nih, untuk atau supaya atau agar memperlihatkan dianya si setan akan keduanya. Apa yang diperlihatkannya? Ini. Tahu. Ini panjang aturannya sauati. Sauat pakai alif sini pakai ta. Jama apa itu biasanya? Jama taksir. Ya, sebenarnya dia jamak muannas kan alif sama ta. Jadi sauat. Kalau satunya sauah. Sauah pakai hamzah dia. Sauah, sauatani, sauat. Jadi ini banyak. Jadi ini jadi ini jadi objek. Sauati ini jadi objek juga. Jadi ini jadi objek juga ini. Jadi maf'ul bih juga. Jadi dua maf'ulnya. Ini satu, ini satu. Jadi cara menerjemahkannya agar memperlihatkan dianya si iblis atau si setan tadi akan keduanya. Itu kan jadi objek. Apa yang diperlihatkannya? Aurat keduanya. Ini kepunyaan. Jadi kalau huma yang di sini, huma yang di sini menjadi kepunyaan atau nilai. Ya, bersandar ke kata benda. Tapi kalau yang ini enggak jadi objek, itu beda. Ini jadi objek, kalau ini jadi kepunyaan. Jadi kalau diulang dari sini menerjemahkannya, mencabut atau membuka, ada failnya sini. Siapa yang membuka? Setan. Daripada keduanya. Apa yang dibuka setan daripada keduanya? Pakaian keduanya. Apa gunanya dia buka pakaian keduanya? Supaya melihat atau memperlihatkan supaya memperlihatkan dianya si setan kepada keduanya
Apa yang diperlihatkan? Aurat Aurat. keduanya. Ya, aurat keduanya. Jadi itu makanya nenek moyang kita Adam disebutkan di dalam surah Thaha itu walam najid indahu azma. Ya, tidak kami dapati kata Allah di dalam diri Adam itu cita-cita yang kuat, azma, ya azam, berazam. Apa buktinya? Itu tergoda dia. Tergoda ya. Karena pandai pula setan menggodanya. Terus ini apa bacanya lagi? Innahu. Innahu. Jadi di sini menjadi awal kalimat lagi dia. Nah, kalau kita baca inna seperti ini, apa yang perlu kita pikirkan lagi? Apa yang perlu kita cari? Ininya pokok kalimat. Innahu Mana kan pokok kalimat dari inna? Innahu. Ya, pokok kalimatnya? Innahu yuri. Enggak, pokok kalimat dari inna mana? Pokok kalimat. Maksudnya kan ya, inna itu memasuki mubtada. Iya, maka ditanya mana mubtadanya? Innahu yurikum. Langsung aja, mana mubtadanya? Hu. Kan hu ini mubtadanya. Hu itu mubtadanya itu. Kalau tidak ada inna di sini kan dia huwa ini. Seperti ini. Ini huwa ini. Kalau masuk inna sini, innahu. Jadi pokok kalimatnya huwa. Pokok kalimatnya hu. Baru kabarnya yarakum. Gitu. Sampai ke belakang. Jadi ini keterangan membantu-bantu aja. Tapi yang jelas inna dia masuk subjek predikat, subjeknya adalah hu, sedangkan kabarnya yarakum. Terus ke belakang. Tapi yang jelas yarakum. Jadi cuma kabarnya ini bentuk apa ini coba? Mudari. Ini fi'il mudari. Fi'il mudari daripada tadi berarti ini. Ini melihat. Ro'a. Kan ro'a mudariknya yaro. Di sini ya di sini kan yaro. Kan berdiri alif. Berarti yang ini, yang ya ini kalau dekat kalau mendekat damir, berarti dia berdiri. Itu yang ditanyakan dulu Pak Baga. Baga berdiri apa ya? Aslinya bagaya. Jadi itu makanya diulang lagi ya. Jadi yaro ini kenapa ada alif? Ini aslinya. Karena aslinya yaro. Ya. Jadi kalau dekat pakai damir seperti ini, kum, maka dia diberdirikan. Jadi, kalau ada tulisan nanti ini dipanjangkan saja di sini ro. Itu makanya orang membaca ro seperti ro ini enggak dipanjangkannya. Karena bukan tanda panjang katanya. Yang tanda panjang itu spesial untuk memberi arti panjang. Seperti ini libas, itu. Tapi kalau yarakum, jadi yarakum asliya ini. Jadi kalau ini yara fi'il mudari, mana fa'ilnya? Yara harusnya huwa. Ya. Balik lagi ke setan. Ya. Jadi ini hu ini setan juga. Jadi sesungguhnya setan melihat dianya setan, yang dilihatnya kum. Kum jadi apa? Jadi apa kum? Objek maf'ul. Ya, itulah jadi objek. Jadi dia jadi objek, bukan kepunyaan karena ini fi'il. Inilah pelajaran kita, pelajaran ke-13 ini banyak objek kalau kata ganti atau kata benda. Jadi ini di sini ada fa'ilnya huwa. Melihat dianya setan akan kamu. Berarti kalimat baru lagi. Huwa, ini menegas lagi. Huwa wa qabiluhu, ini baris depan. Berarti ini setara dengan ini sama. Huwa, pokok kalimat. Ini qabilu, itu satu hu, kepunyaan. Jadi huwa, pokok kalimat.
Wow belum belajar, ini adalah wow ataf namanya, kita belum belajar. Wow ataf ini nyambung, jadi bisa diulang itu sebenarnya huwa min haitsu la tarawnahum. Sampai situ. Atau qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Kalau enggak ada wa ini, jadi dua. Kalimat pertama huwa min haitsu la tarawnahum. Diulang lagi. Qabiluhu min haitsu la taraw. Jadi dipendekkan saja. Huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Jadi min haitsu, haitsu tetap dibina ya. Tidak ada baris haitsu ini di haisa, tidak ada hai, tidak ada Haisa, haisi. tidak ada haisi, tetap dia haitsu. Ya, min haitsu dimanapun nanti bertemu tetap haitsu dia. Jadi masuk pun huruf jar min haitsu juga. Jadi huwa wa qabiluhu min haitsu. Terus ini apa lagi? La tarau. Apa? Sampai ini bacaannya apa? La tarunahum. Sudah betul tadi la tarawna. La tarawnahum. Kalau la apa ini? La nafi. Ya, la nafi. Yang dimasukinya mana? Itu. Tarawna. Tarawna ini bentuk apa? Bentuk mudhari. Ya. Jadi lihat sini kembali. Nih. Jadi kalau ini dibuat yara, yarayani, yarauna. Yarauna kalau laki-laki. Nanti tara perempuan, tarayani, yaraina. Yaraina laki-laki. Sedangkan tara, tarayani, tarauna. Ini bentuk kamu laki-laki. Mana fa'il daripada tarauna? Hum. Kum. Kalau hum ya dipakai ini tarau. Kum. Antum. Antum. Antum fa'ilnya sini. Mulanya kan tara, itu engkau, tarayani dua, tarauna, itu antum. Ya. Sedangkan hum jadi apa? Ayo. Hum menjadi objek. Jadi objek tetap ya, karena dia berganti dengan fiil. Bagaimana itu? Kalau la tidak artinya. Kalau tarauna melihat ya. Kamu. Ada filenya di sini. Jadi tidak melihat engkau. Kamu sekalian. Engkau. Ya, tidak melihat kamu sekalian. Mereka akan mereka. Ya, mereka siapa? Mereka ini iblis, mereka setan dan kabilahnya. Kabiluh. Jadi kabilu kelompoknya. Jadi dianya setan dan kelompoknya, grupnya, CS-nya, min haitsu la tarawnahum. Dari sekira-kira tidak bisa kamu melihat mereka. Jadi kita tidak bisa melihatnya, manusia. Ya. Jadi sedangkan mereka bagaimana? Ini ada. Innahu yarakum. Melihat engkau. Ya, melihat kamu. Sesungguhnya setan melihat dianya setan akan kamu. Kamu sekalian. Dia setan dan kelompoknya, sekira-kira kamu tidak melihatnya. Jadi bisa dilihat dia kalau maksudnya kalau sadar. Artinya kalau sudah kita tergoda berarti kita tidak bisa melihat dia. Berarti kesimpulannya kalau tergoda berarti kita tidak melihatnya. Tapi kalau kita tidak tergoda berarti kita bisa. Itu maka dikasih di sini dari sekira-kira tidak bisa melihat kamu mereka. Itu maka dikasih, apa salahnya tidak pakai min haitsu lagi, langsung aja la tarawnahum, tidak kamu lihat. Sebenarnya sekira-kira tidak bisa kamu melihat mereka. Jadi bisa sebenarnya dilihat bagi orang yang tidak bisa digoda. Kesimpulannya itu tadi, orang yang tergoda melanggar berarti tidak melihat. Kalau tidak dilanggar berarti dia melihat, tapi enggak melihat dengan mata ya. Itu dia min haitsu la tarawnahum. Terus ini apa lagi bacaannya nih? Inna ja'alna.
Ingat, kalau inna apa lagi? Inna itu masuk mubtada. Masuk ke mubtada dan khobar. Nah, mana mubtadanya inna? Inna uh, in inna Kalau ini kan innahu, mana mubtadanya hu? Kalau ini inna. inna nah Ah ya, berarti nahnu ya. nahnu Nah, berarti inna seperti ini ditambah nahnu menjadi inna dia. Ah, berarti ada juga nanti innana begitu. Ada inna saja ya. Jadi fa'il mubtadanya nahnu. Ah, mana kabar dari nahnu? ja'alna Ah, terus ke belakang ja'alna syayatina aulia alillazina la yu'minun semuanya ya. Jadi ja'alna bentuk apa ja'alna? ja'alna bentuk madi, fi'il madi. Nah, fi'il madi. Kalau ini fi'il madi mana fa'ilnya? Nahnu. Nah juga ya. Nah itu maka pas dia. Jadi inna ja'alna. Nah, coba kalau misalnya ini, nah coba seperti ini kan inna ja'alna. Nah coba kalau ditukar misalnya ini fa'ilnya pokok kalimatnya ana. Ini atau innani, terus ja'ali. nah itu yang pakai nun trapo, enggak boleh dia ke bawah. Coba apa? Coba. Ini ja'alina. Ja'alana. Ja'alani. Ja'alani. Nah, itu yang pakai nun spesial. Tapi kalau ini pokok kalimatnya misalnya ini untuk mengembangkan pemikiran. Kalau pokok kalimatnya misalnya anta masuk inna, coba. Anta ya. Ya, anta pokok kalimatnya ini masuk inna. Innaka. Ya, innaka terus ja'alaka. Ya, ja'alaka. Gitu dia. Innaka ja'alaka. Ya. Kalau tapi kalau inna kan ja'alna ini Allah ini. Ya, inna. Tapi kalau engkau ja'al tadi pakai sini. Ya, salah kita tadi tuh. Kalau ya dicabut ya, dimaafkan. Maaf yang tadi yang bukan ja'alan ini kan pakai inna. Jadi kalau tapi jadi ini, tapi ini. Nah, kalau ini ana pokok kalimatnya ini ja'alni. Ya, betul. Ini Ja'ali. ja'altu. Oh iya. Ya. Ja'altu. Ini ja'altu kan aku. Ya. Kalau innahu ja'ala. Biasa. Ya. Kalau innahum ja'alu. Ya, ja'alu. Kalau innaka tadi ja'alka. Ja'alta. Nah, innaki ja'alti. Ya. Ini ja'alni. Itu yang enggak tadi salah tuh. Ini ja'altu. Kalau inna masuk nahnu, inna ja'alna. Itu dia. Itu situ perginya nih. Jadi inna ja'alna. Terus di sini ada tulisannya lagi terakhir asyayatina. Ini kata benda ini pasti pakai alif lam. Jadi apa fungsinya ini? Pokok kalimat. Objek. Iya, menjadi objek maf'ul bih. Cuma bentuknya ini adalah bentuk banyak. Ini dia. Asyaitanu satu. Kalau dua setannya, syaitanani. Syaitanani, ya. Ya, dua setannya itu. Kalau banyak setannya, syayatinu. Jadi, asyaitanu, asyaitanani, asyayatinu. Jadi ini.
Situ sayatina. Yang ini ya karena dia sudah jadi objek. Oh, Kalau ini tentu asyaitonu, asyaitanani, asyayatinu, tentu begitu. oke. Karena dia jadi objek baris di atas, bukan jamak apa ini, bukan jamak muzakkar ini, jamak taksir. Jamak taksir tanda baris untuk di atas kan memang patah, ya untuk di bawah ya bawah, untuk di atas depan ya depan nih gitu dia. Kalau jamak taksir. Jadi inna ja'alna syayatina menjadi objek. Nah, sini apa lagi bacanya? Aulia. Jadi apa pula ini aulia'a? Aulia, pemimpin ya. Itu maf'ul. Iya, maf'ul juga. Jadi berapa maf'ul dari ja'alna? 2. Syayatina maf'ul, aulia'a maf'ul juga. Jadi maf'ul ini. Baru ini sudah melenggang kita ini. Li huruf jar. Alladzi. Ya, cuma ini belum belajar allazina, yaitu kata penghubung juga, isim mausul belum belajar ya. Yang bentuk satunya allazi, allazani, allazina, itu belum belajar. Cuma masuk huruf jar tahu. Nah, terus la napi. La napi. Yu'minuna fi'il mudhari'. mana fa'ilnya? Hum. Ya, jadi di bawah ini sudah digambarkan. Kalau tadi yang di atas kan abu itu sama dengan walidu. Abu sama dengan walid. Kalau abun, kalau dua dia abani. Kalau banyak ini aba. Jamak taksir dia. Abun, abani dua. Aba banyak. Kalau yang aslinya begini, sama juga ini. Abuwani, abawani ya, abawani. Dua ibu bapak ini, dua orang tua. Abawani sama dengan walidani. Jadi yang di sini itu, kenapa dia bertukar menjadi abawaini? Kalau yang ini, kalau jadi objek dia kan abawaini diganti alif ini sama ya. Nah sekarang itu jadi objek dua. Tapi hilang nun ini karena dia mau disandarkan ke sini. Ya, disandarkan ke kum. Nggak boleh pakai tanwin dia. Jadi abawai kum jadinya. Itu ya keterangannya. Terus wali, ini satu wali. Kalau dua waliyani. Kalau banyak aulia. Ini dia. Ini aulia tadi. Aulia. Jamak taksir juga. Ya. Kalau ya abi sama dengan ya abati, ya sama itu. Ya abi, ya abati, ya. Nah, itu kira-kira kesulitan-kesulitan yang bisa dipecahkan di sini. Nah, itulah caranya kita mempelajari bahasa Al-Qur'an. Memang dengan modal pola 13 itu sudah agak banyak bisa dicerna, ya. Jadi dengan banyak berlatih membaca ini baru bisa. Coba kalau terjemahkan semuanya dengan letter leg. Wahai Bani Adam berarti kita manusia, jangan tergoda atau jangan menggoda terhadap kamu, pakai sungguh ya, jangan menggoda sungguh. Jadi ingat-ingat ya, hati-hati ya, jangan menggoda akan kamu, hai Bani Adam, siapa? Setan. Ya, ingat-ingat terus setan akan menggoda akan kamu, syaitan. Ya, jadi di sini jangan menggoda atau menipu, memfitnah sungguh terhadap kamu. Apa yang menggoda atau memfitnah kamu nanti? Setan. Disisipkan sungguhnya ini berarti menyuruh kita betul-betul tidak bisa digodanya karena kita tahu. Sebagaimana, diingatkan sebagaimana telah mengeluarkan dia setan, yang dikeluarkannya kedua ibu bapak kamu, istilahnya ibu orang tua, minal jannah dari taman yang indah, namanya taman. Bagaimana? Keluarlah dari taman. Cara menggodanya Allah jiwaswis
mencabut atau membuka. Jadi isi godaan itu buka aja. Membuka daripada keduanya, mencabut dianya setan daripada keduanya, apa yang dicabutnya? Pakaian keduanya. Gunanya dicabutnya supaya memperlihatkan dianya si setan kepada keduanya, aurat keduanya. Itu makanya memerlukan, maka dituduh orang Adam dan Hawa itu berzina sebagian, ya. Cuma dalam Al-Quran hanya jangan mendekati pohon khuldi gitu ya. Terus innahu sesungguhnya setan melihat dia akan kamu. Dianya setan dan kelompoknya berarti yang sudah ada pula pasukannya. Min haitsu la tarawnahum, sekira-kira tidak bisa kamu melihatnya. Melihat mereka. Min haisu tadi apa Pak? Dari apa? Apa? Haisu tadi artinya apa? Dari sekira-kira. Kalau situ terjemah bahasa Indonesia bagaimana buatnya? Kalau apa tadi itu surat apa itu? Min haitsu Al-A'raf ayat 27. Ya. Min haitsu la yahtasib, dari sekira-kira. Ya, di ayat-ayat lain pun tetap juga min haitsu tetap dipakai min haitsu. Dari sekira-kira. Ya. Dalam mereka dari surga dengan menanggalkan untuk meninggalkan orang sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang tidak kamu bisa melihatnya. Sesungguhnya telah menjadikan, tidak ada yang sekira-kira itu yang mana? Itu. Jadi itu makanya orang penerjemah ini sudah begitu aja maksudnya. Jadi sebenarnya ada maksudnya di sini. Kenapa dipakai min haitsu la tarawna, sekira-kira tidak bisa kamu, sebenarnya bisa kamu lihat kalau kamu hati-hati. Gitu sebenarnya. Tapi kalau kamu tidak hati-hati tidak bisa kamu lihat. Jadi itu makanya kadang-kadang roh dari wahyu Allah, memahami wahyu Allah itu karena kita terlalu mengambil kesimpulan cepat, ya akhirnya diterimalah turun-temurun sehingga mudah. Itu makanya kalau orang-orang yang sudah digoda setan berarti tidak bisa dia lihat. Tapi kalau tidak dia tergoda kan berarti dia tahu. Itu maka dipakai min haitsu ya. Jadi inna ja'alna, sesungguhnya kami telah membuat kami setan-setan, dan kami buatkan, kami akan telah kami jadikan akan setan-setan itu menjadi, akan kami jadikan menjadi pemimpin-pemimpin atau menjadi teman atau pengendali. Jadi jangan ribut saja menerjemahkan ini aulia itu menjadi teman, sama wali namanya yang mendorong-dorong, yang mengarah-arahkan. Kan bentuk satunya wali. Ini mana tadi? Ini wali. Waliani, aulia. Jadi di dunia ini dua saja. Waliullah kah atau wali setan? Teman. Berwali kepada Allah atau wali setan? Kalau wali setan itulah pasti di ayat disebutkan tetap setan mengajak kepada yang enggak baik. Ya, jadi itu memang itu janjinya. Jadi sesungguhnya kami, kata Allah ini telah membuat kami, kan berarti kan yang membuat Allah juga, telah kami membuat kami akan setan-setan itu menjadi wali, pengendali-pengendali, pendorong-pendorong bagi orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang yang tidak beriman, maksudnya orang yang tidak terbuka mata hatinya kepada Allah, mudah saja setan. Itu makanya kalau orang-orang yang tidak beriman, enggak perlu setan menggoda-goda dia, sudah jadi kawannya. Yang menjadi persoalan orang menengah ini. Menanggung. Orang menengah yang jadi objekannya. Tapi kalau orang-orang yang mengerti pula, dia enggak mau pula. Ayo santiang mana. Tidak ada jalan untuk menggodanya. Ya mudah-mudahan dengan memahami ayat ini seperti ini, mulai inilah. Itu bedanya kalau kita mengerti bahasa jalannya daripada di terjemahan tok. Itu makanya terjemahan itu banyak dikritik orang ahli bahasa Arab. Tapi
ya apa boleh buat ya. Sama seperti yang Ustadz katakan, kalau dewa hermeneutik ya Hermes, hermeneutik itu kan dewa orang Yunani. Kalau dia ngomong atau bagaimana kodenya, maka anak buahnya menafsirkan sendiri-sendiri. Itu makanya ada tafsir hermeneutik juga. Jadi kita tidak ada panduan tata bahasa. Ya sekurang-kurangnya tidak terlalu jauh melenceng ya. Maka harapan kita seandainya kaum muslimin muslimat di dunia ini untuk selanjutnya sampai hari kiamat mau mempelajari bahasa dengan rela hati ya. Bukan maksudnya apologis ya. Sampai di sini pelajaran kita pola 13. Mudah-mudahan kita sudah paham mana yang maf'ul bih berbentuk kata benda, berbentuk kata ganti. Ilahuna faqat intahina darsana nad'u ila Allah. Allahumma faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa taqwir. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustadz. Naam. Insyaallah sanawasil.